wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allah Ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad kama qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa uswatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-lailah mubarakah insyaallah sanastami'u wa nashahhidu muhadaratan wa mubasharah ila al-ustadzina al-awwal Zulfikar Ilham bin Safil Khamis Tarbiyah Islamiyah Alamiyah. Falyatafaddal alaihi mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya syabab? Aywa hasan. Satakallam amam bainakum anil mautu. Pentingnya solidaritas di antara kita. Solidaritas sangatlah penting. Dengan adanya solidaritas, kita mampu mencapai tujuan dengan mudah. Solidaritas artinya adalah kekompakan, kebersamaan, dan juga kekuatan. Kita, saya, dan juga kalian adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Maka dari itu, kita dengan adanya solidaritas mampu menciptakan bangsa dan juga negara menjadi lebih baik dengan yang saat ini. Maka dari itu, saya mengajak diri saya pribadi dan juga kalian untuk menanamkan pada diri kalian dan menerapkan pada tindakan kalian sehari-hari untuk menerapkan solidaritas di antara kita. Qabla an akhdim sa'ulqiya lakum ba'dal nasihat. Hindari pada diri kita, hindari pada diri kalian sifat egois, sikap acuh tak acuh. Kenapa? Hadhihi sifat la yanfa'ukum. Hada ma'astati an aqula lakum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al qadra al-'ilmi wal 'ulama. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu fis sarra'i wad dharra. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qa'il innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qa'il wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ihsan sallallahu alaihi wa sallam ila jannah.
sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-awliya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ma huwa al-'ilm? Al-'ilmu huwa nurun yuhibbut tariq wa yahdi salikin wa huwa ra'isatul umam wa la yakhfa 'ala al-kathir minna ma al-'ilmi min ahamiyatin fadilah. Fa inna nusus al-kitab wa sunnah fi fadl al-'ilmi wa al-thana'i 'ala ahlihi wal haddi 'ala talabi kathira mutawafira. وأعني بالعلم هنا وعلم الشرعي المستفاد من كتاب الله وسنة رسوله وما قاله خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العلم ما قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرفان. والعلم رفعة لصاحبه ودرجات له في الدنيا والآخرة. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنها لدرجات عظيمة لا يعرف قدرها إلا رب الجلال والعزة. ولأن الله قدرهم وعلى شأنهم إذا فلا يمكن أبدا أن يستوي العالم والجاهل. كما قال جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقد قرن الله سبحانه وتعالى أهل العلم معه في أعظم مشهور له وهي كلمة التوحيد. قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط. هذه منزلة العلماء ومكانة عند الله استحقوها وأخذوا من رحمة بهذه الوافية. أيها الأخوة الكريم، إذا كان العلم والعلماء بهذا الفن والشرف فارق بالعقل السعي والحرص على طلب وتحصيل بنظر هذه الخيرية ويكون من سرة هؤلاء الذين تسعد لهم الملائكة والحكم في البحر وتنمى في كلها. إن الإنسان أمره الله لأمر عظيم وهو يسعى وهو تحقيق العبودية وفرض عبادة الله. وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق طلب العلم الشرعي، إذ أن العبادة أمر توقيفي لا تأتي عن هواه وإنما وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان طلب العلم الشرعي أمر ضروريا بل كان واجبا على كل مسلم ليحقق الغاية التي من أجلها خلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومما يشجع النفس على طلب العلم أن الفقه في الدين نعمة عظيمة من الله وفضله، وهو من علامة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد خيرا في الدنيا والآخرة. قال مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نفهم منه أن الله إذا أراد بعبده خيرا سيوفقه للعلم والفقه في الدين، وبذلك سينال السعادة والفوز والفلاح. فينبغي للعبد السعي والجهاد في أن يجعل نفسه يسلك في علم الشرعي وهو الهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mungkin ada ma yumkin taqdimuhu lakum fi hadhihi al-majalah. Wa lakum minna jazilul syukur ala badri ihtimamikum wa husni istighlalikum. Wa qad lakum i'tidari على عدم استيفاء المطلوب يعني صغير قليل بضاعة فرض عليكم، وما كان من صواب فمن الله فهو استمسكوا به، وما كان من الخطأ فمخالفة للحق فاتركوه أفضل حافظ. هذا وصلى الله تعالى عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, itu adalah Al-Fatihah dari Tarbiyah Islamiyah Alamiah. ننتقل إلى برنامج الثالث إلى أخينا Yoga Saputra wujud. فليتفضل عليه مشكورا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul kiram rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya lah, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan sehingga kita juga bisa melanjutkan estafet kita ini, yaitu muhadharah perkanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan memudahkan kita selalu ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan yang singkat ini dan khususnya nasihat yang akan saya sampaikan ini untuk diri anak pribadi dan kepada teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat walaupun sedikit, yaitu tentang mengenai kehidupan kita ini, yaitu agar ikhlas beramal dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hal itu sering kita dengar, janganlah kita merasa bosan. Jangan kita merasa bosan, takutnya apabila kita mendengarkan suatu ilmu terus kita meremehkan ilmu tersebut dan tidak ingin mengharapkan untuk beramal dari ilmu yang kita pelajari, takutnya ilmu itu akan menjadikan hilang dan itu akan menjadi hujah bagi kita di kemudian kelak hari atau di akhir kiamat kelak. Baiklah, sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita ini pastinya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Ini sangat sering mungkin kita lalai, dilupakan sebagai manusia biasa yang pastinya dengan sifat lalai, lupa, kesalahan apalagi. Ya, itulah kullu bani adam khata'. Maksudnya khata' di sini 1, 2, 3 banyak melakukan kesalahan. Nah, makanya di sini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW bagaimana beribadah yang benar kepada Allah SWT. Salah satunya juga kita ini yaitu menuntut ilmu syar'i yang sesuai apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Yang pertama, syarat pertama yaitu ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini bukan hanya bersedekah, bukan hanya kita baca Quran, tapi dalam setiap amalan kita semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini ibadah kiram rahimani wa rahimakumullah sangatlah berat. Sangat berat. Apalagi yang dikatakan Abu Sufyan Al-Thawri, tidaklah sesuatu yang lebih sulit yang diobati yaitu memperbaiki niatmu sendiri. Itu perkataan ulama pun dari tadi ini, insyaallah. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu yang awam ini, dan hendaklah kita terus memperbaharui niat kita. Banyak sekali yang menyebutkan dalil tentang bagaimana
ikhlas dalam salat dan ittiba itu dalam surah Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Rabb-nya, hendaklah ia untuk mengerjakan amalan soleh dan tidak menyekutukan sesuatu pun dari Tuhannya pada Tuhannya. Hendaklah juga kita berbuat ikhlas ini untuk selalu menghadirkan amalan kita, menuntut ilmu, menyampaikan suatu hadis atau mengingatkan teman kita. Semua amalan kita berlandasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menuntut ilmu syar'i kan dimudahkan untuk menuju surga kan. Adapun ancamannya bagi yang tidak meniatkan karena Allah itu pun besar ancamannya. Sebaliknya, balasannya surga dengan niat yang benar, dan apabila niatnya salah maka ancamannya masuk neraka. Seperti contohnya yaitu man ta'allama ilman bima yurtaba bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya wa la yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya yang menuntut ilmu itu ditujukan untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, namun ia mempelajari ilmu tersebut ditujukannya untuk hanya mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan pernah mencium baunya surga pada hari kiamat kelak nanti. Kemudian mudah-mudahan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid yang mengatakan apabila seseorang beramal tidak berlandasan ikhlas pada Allah Subhanahu dan tidak sesuai dengan ittiba kepada sunnah Nabi SAW, seperti musafir, bagaikan musafir membawa bekalnya itu pasir, ia membawa yang berat kemudian sia-sia, ya. Kemudian itu saja yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya sedikit ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Syukran jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu. Cukup ila bersama Jawabi ila Ustazina Nur Yadin bin Saudi Salis Tarbiyah Islamiyah pada teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, dan dengan nikmat-Nya kita dapat menjalankan salah satu kewajiban bagi seorang muslim, yaitu menjalankan salat Isya secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliaulah yang telah membawa risalah ad-din,
Islam ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Di sini saya akan menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana takwa ialah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala perintahnya. Dengan takwa kita akan mendapatkan solusi ketika kita melakukan suatu perbuatan yang sulit itu bagi kita. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, di tempat sepi maupun ramai, secara batin dan zahir. Untuk itu, bagaimana kita akan mengetahui apa itu larangannya dan apa perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu. Maka di sini kita semua adalah penuntut ilmu. Hendaknya kita ketika telah mengetahui ilmu tersebut, maka hendaknya kita wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Dan kita tidak boleh untuk hanya menuntut saja menuntut ilmu tanpa amal. Yang dimana apabila seorang yang hanya menuntut ilmu tidak beramal, seperti perkataan yang berbunyi hasyajaratu bila tamar, yaitu seperti pohon yang tidak berbuah, pohon yang tidak mendapatkan hasil, hanya sia-sia. Maka dari itu wajib bagi kita ketika kita melakukan suatu ilmu sedikit maupun banyak, hendaknya berusaha untuk mengamalkannya. Dan terlepas dari itu, atau kita lupa, lalai, atau bagaimana, segeralah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fikum. Akhiran ila ustadina Mulamis Al-Buton min Safi Salis Tarbiyah Lughah Arabiyah. Tafadhal alaihi masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongannya dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan keburukan amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk baginya. Para penuntut ilmu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mengamalkan ilmu. Yang kita telah ketahui bahasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Orang yang dikatakan berilmu adalah orang yang telah mengamalkan ilmunya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Dan banyak dari Al-Quran, Sunnah maupun ucapan para ulama dan peringatan dan ucapan para ulama yang menunjukkan bahwasanya wajibnya mengamalkan ilmu dan peringatan keras terhadap ilmu yang tidak diamalkan serta perkataan yang tidak berbarengi dengan perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kabura makatan 'inda Allah, dan amat besarlah kebencian di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Dan ada sebuah hadis yang menjelaskan keadaan seseorang yang diazab di neraka dikarenakan perkataannya yang tidak disertai dengan perbuatan. Sebagaimana Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak seseorang didatangkan dan dilemparkan ke dalam api neraka sehingga usus perutnya keluar. Kemudian ia mengelilinginya seperti keledai mengelilingi tempat penggilingan. Lalu para penduduk neraka mendatanginya dan bertanya, wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dulu kamu di dunia menyuruh berbuat baik dan melarang kemungkaran? Dia menjawab, na'am, benar. Dulu aku di dunia menyuruh berbuat baik, namun aku tidak mengajarkannya. Dan aku dulu melarang kemungkaran, namun justru aku mengerjakannya. Para penuntut ilmu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran hadis di atas yang membuat badan-badan gemetar adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia hanya mencukupkan dengan memerintah dan melarang orang lain. Namun sementara ia membiarkan dirinya terjerumus dalam kemaksiatan, di mana di sana orang-orang tidak melihatnya. Namun wallahi tidak ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menutupi kemaksiatan tersebut di dunia sehingga orang menganggapnya sebagai seorang soleh, dan namun kelak hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membuka kejelekannya kepada seluruh makhluk. Oleh karena itu, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang mulia, walaupun mereka bertakwa dan pegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tetap khawatir tentang ilmunya. Berbicara ilham. InsyaAllah jazakumullah khairan pada yang kedua.
Dan terima kasih kepada hadirin malam ini. Tentunya banyak yang bagus dan ada beberapa juga yang masih perlu dikoreksi ya. Dan seperti biasa, apa gestur tubuh masih perlu dilatih beberapa, dan ada beberapa yang sudah Masya Allah, dan itu mungkin jadi koreksi pribadi buat teman-teman sekalian untuk bisa kedepannya bisa tampil ke depan sebagai penghadiri yang Insya Allah pada Ramadan nanti akan dilaksanakan kembali. Dan Anda di sini akan menyampaikan kemenangan pada malam ini ya, yang tentunya memenuhi kriteria yang sudah kita sepakati sebutkan. Insyaallah kemenangan pada malam ini adalah Al-Akh Akmal Badrul Zaman dengan suaranya terpegang di depan. Di atas. Balik. Tengah badan dong. Tambahan. Pakai 1,4 kah? Ya pantas. Biar Insyaallah mungkin sekian ya untuk acara Muhammadullah malam ini. Tafadhol, silakan isi absennya, dan setelah ini setelah anak tutup ada sedikit pengumuman dari ketua tarbiyah kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.